Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Vokanesia, saat ini saya Konan Seja sudah hadir dan tentunya obsesi selalu membersamai kita. Obrolan seputar vokasi spesial untuk memeriahkan, menyemarakan Hari Pendidikan Nasional di tahun 2026. Dan saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber yang tentunya akan bercerita kepada kita semuanya berkaitan tentang apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka ingin bagikan. Langsung saja kita ke narasumber yang pertama. Ada Ibu Liz Endiarti. Selamat pagi, siang, sore, malam karena kita tayang di YouTube. Selamat pagi Pak Konan. Iya, mengajar di mana ya Ibu ini? Perkenalkan saya Ibu Lis Endiarti. Biasa dipanggil sama murid-murid biasanya Umilis. Ada juga yang manggil Bulis. Kebetulan saat ini saya mengajar di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu. Dari Bengkulu kita terbang ke ibu kota negara Indonesia karena akan bertemu dengan Bapak yang ganteng ini. Silahkan perkenalkan diri. Baik, saya Ari Gunawan, biasa dipanggil kalau di sekolah Pak Ari. Pak Ari ya. Asal sekolah SMKN 51 Jakarta, ada di Jakarta Timur, paling Ujung ya? ujung. Iya, Biasa disebut kawasan mewah. kawasan mewah karena Mepet sawah. mepet sawah ya. Oke. Dan menurut data dari Kemendikbud di tahun 2019 bahwasanya tuh anak-anak SMA sederajat sangat sedikit, sekitar 11% hanya memilih profesi guru. Nah ini untuk awalan itu, Bully sendiri kenapa milih profesi guru padahal ada profesi-profesi yang lain yang bisa dibilang lebih cuan gitu. Kalau boleh ditanya kata hati, suara hati, sebenarnya saya bangga jadi guru. Walaupun banyak profesi yang lain. Karena apa? Karena jadi guru ini mengajar dari hati akan sampai ke hati. Dan juga memang ada hadis Rasul juga kan, mengatakan bahwa kalau kita meninggal nanti ada 3 amalan yang tidak akan terputus. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah ini dia. Jadi kalau kita ngajar ke murid, kemudian murid mengamalkan apa yang kita ajarkan, memahami apa yang kita ajarkan, maka suatu hari nanti saat kita sudah tidak ada, nah amalan itulah yang akan mengalir sampai mungkin kita masuk surga nanti. Kalau kayak Seperti itu. gini apa yang diucapkan seperti guru agama Islam. Ya, gitu. Iya, bukan seperti lagi ya memang jadi guru agama Islam kah? Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, tapi di sini Bulis hadir juga sebagai guru broadcast. Ya, betul. Saya sebagai guru broadcast. Iya, nanti tahan dulu. Tahan dulu, Iya, oke. cerita-cerita itu ya. Siap. Kalau dari versi Pak Ari sendiri menjadi seorang guru, itu pilihan yang utama atau second choice aja lah karena memang nasib gitu? Ya, begini Mas, jadi curhat nih ya. Memang awalnya saya bukan di keguruan, kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Bukan jurusan hukum. Bukan, Nah, jurusan apa nih? saya di Teknik Energi Universitas Indonesia dan itu pilihan orang tua awalnya. Tapi sebenarnya ketika dulu namanya UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri, saya minta ke orang tua sebenarnya ingin menjadi guru gitu. Lalu ada satu pernyataan dari orang tua, apa yang diharapkan dari guru dengan gaji yang tidak memenuhi standar gitu. Dulu ya? Ya, Sekarang? dulu. Wah, sekarang luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Iya, makanya dengan terus saya bersemangat ya, akhirnya kuliah selesai, saya tetap menjadi seorang guru. Walaupun banyak tantangan dan hambatan yang terjadi di lingkungan keluarga. Sampai akhirnya pada saatnya orang tua mengikhlaskan saya menjadi guru. Iya, gitu ya. Bulis, tadi guru agama yang sekarang juga guru broadcast. Pak Ari juga ya? Guru Ya. awalnya guru apa nih Pak Ari? Guru matematik. Awalnya saya guru matematik ya. Lalu saya suka menulis. Akhirnya saya menjadi guru broadcast. Oke, Bulis. Tadi kan juga udah cerita bahwa memang ini sesuatu hal bukan hanya sekedar menjadi mata penghasilan ya, seperti itu. Tapi selama yang dijalani ini lika-likunya
dikuat-kuatin atau memang udah kuat sih sebenarnya dari awal? Seperti tadi saya bilang kan, menjadi guru ini memang panggilan hati saya. Karena saya suka mengajar, suka berbagi, suka melihat siswa yang dari proses siswa itu, dari metamorfosisnya kurang lebih seperti itu. Dari yang biasa saja dia itu bisa melompat jauh. Terkadang karena kan kita suatu hari nanti kan akan bertemu dengan siswa itu. Kemudian dia menyapa kan, halo Bilis, Bilis, ini saya loh dulu loh, kayak gitu. Yang selalu Umi marahin, yang selalu ditegur terus, telat masuk kelas, kemudian tugas nggak pernah dikerjakan, ketahuan merokok di WC. Ini loh Bu saya sekarang. Ternyata si anak itu sudah menjadi seorang polisi. Masya Allah. Jadi ekspektasi saya, oh seperti ini ternyata Itu yang prosesnya. selalu menjadikan Ya, Bu Lis ini ketika betul. mengajar tuh bukan hanya mengingat siapa Ya, yang menjadi sukses ya, iya betul. tapi dari proses itu. Mm-mm. Tapi pastinya jadi manusia biasa Jadi kan. manusia biasa. Pernah marah di kelas Bu? Oh kalau marah, kalau marah kan anak-anak zaman sekarang kan tipe anak-anak yang berbeda dengan zaman saya dulu. Kalau tipe anak-anak zaman sekarang itu sistemnya tarik ulur Pak. Terkadang kita teman sama mereka, mari kita rangkulan bersama. Akan tetapi ada saatnya saat kita mengajarkan sebuah kedisiplinan kepada siswa tersebut, dia harus tahu oh ini posisi guru bukan teman lagi, tetapi dia adalah guru yang sedang memberikan kedisiplinan kepada kita nih murid. Ini apa sih yang sedang dia sampaikan nih? Nah, saya berusaha menggiring opini seperti itu. Ada saatnya kita bercanda, ada saatnya kita serius nih. Oh ini kalian harus yang kalian lakukan ini salah. Nah, yang kalian lakukan ini perlu diperbaiki. Nah, kalau kita terlalu keras menegur siswa zaman sekarang, nggak kena Pak. Malah nanti dia malah menjauh dari kita. Kita nggak bisa tuh memegang hatinya. Karena siswa itu yang penting, kalau hatinya sudah dipegang oleh kita sebagai guru, maka apapun kata yang diucapkan dari guru, dia akan selalu mengingat dan dia akan melaksanakan itu sampai kapanpun mereka. Dibuat nyaman dulu. Dimuat nyaman dulu. Setelah itu apapun yang kita sampaikan, segala kebaikan bisa nanti dilakukan ya. Betul sekali. Nah ini dia ya yang biasanya seringkali disalahartikan sama anak. Malah ada kadang panggilan ke gurunya gitu, itu bestie saya tuh Pak. Loh kok bestie gitu. Anda melihatnya kayak gimana nih Bu Lis? Kalau terlalu deket kayak gitu sampai nganggep bestie gitu. Ya, nah kita itu tetap harus ada jarak antara guru dan siswa. Jika terlalu bablas, maka nanti kebablasan nanti itu sesuatu yang tidak bagus. Kenapa? Apa yang kita sampaikan nanti, ini Bapak ini tahu saya ini gimana ini, kayak gitu. Makanya seperti kata saya tadi kan, harus ada pembatas dan pembeda ini. Kalau kita di luaran, oke, kita harus bisa. Nah ini guru ini harus pinter. Guru ini bukan hanya pinter mengajar, harus punya pinter dunia psikologis juga, membaca situasi sekitar. Oh ini murid nih, oh yang ini perlu didekatin ini, nggak bisa. Yang ini harus kita strong kayak gitu kan. Oh yang ini santai nih. Tapi ada saatnya nanti, oh ini saya guru, kamu murid, harus tahu. Seperti itu ya. Dan di tempatnya Pak Ari di SMK Negeri 51 Jakarta ini, anak ibu kota nih, gue sendiri-sendiri kadang kayak gitu. Betul. Ini kan kalau di Bengkulu, kalau di tempatnya Pak Ari sendiri, apakah berlaku sistem yang seperti itu atau ada treatment tersendiri Pak Ari? Ya pada dasarnya sebenarnya hampir sama ya Mas ya. Tapi karena di Jakarta ini mungkin segala fasilitas sarana prasarana pembelajaran lengkap gitu. Lalu mereka juga transportasi juga udah didukung dengan transportasi yang free ya kan. Di sana ada Jaklingko gitu yang terkoneksi dengan, sehingga tidak menyulitkan mereka untuk ke sekolah. Nah kalau kegiatan sendiri di sekolah seperti kami dengan siswa ya memang ada pendekatan khusus, apalagi untuk kondisi saat ini ya, dimana guru tidak hanya fokus pada pembelajaran, tapi guru juga harus melihat seberapa jauh karakter siswa gitu. Sebagaimana pesan dari Menteri Pendidikan terkait dengan kebiasaan 7 anak Indonesia gitu,
di mana itu harus terrelevansi dari pembelajaran di sekolah gitu. Iya, dan saya dengar-dengar Pak Ari pernah jadi wakakesiswaan ya nih? Ya, Iya, betul. wah ini. Betul. Jadi di 51 itu awalnya saya sebagai wakil kurikulum, pernah di manajemen mutu juga, dan terakhir di kesiswaan. Dan ada yang menarik di kesiswaan ini Apa itu? Ya tadinya kan saya merasa bahwa di kurikulum itu kan kita bekerja sama dengan guru ya, lalu dengan kepala sekolah. Nah di kesiswaan ini saya harus bekerja sama dengan siswa sebanyak 800 siswa, di mana saya harus minimal mengenal mereka gitu Mas. Sehingga saya pikir loyalitas saya harus lebih besar daripada sebelumnya sebagai wakil kurikulum, di mana kegiatan saya sering sekali sampai dengan malam hari menemani siswa gitu. Nginep tuh Pak? Ya pernah. Wow, sampai Menginap. nginep kayak Jadi gitu ya? siswa bekerja sampai jam 8, mungkin ada praktek, itu saya sebagai wakil kesiswaan itu belum pulang. Sampai benar-benar clear di sekolah, baru saya pulang. Makanya kepala sekolah sebenarnya menyatakan wakil kesiswaan itu memang harus punya loyalitas di sekolah. Loyalitas gitu. yang tinggi. Pokoknya seperti itu ya, guru, manajemen sekolah itu lebih sering di sekolahan seperti itu ya. Dan Bu Lis ini juga prestasinya, wah ini kalau menurut data yang saya punya ini Masya Allah banget kan seperti itu. Dan pernah di tahun 2025 ya, juara 2 nasional. Juara 2 nasional apa nih? Kayaknya nggak kaleng-kaleng. Boleh cerita Bu Lis? Kalau boleh berbagi pengalaman sedikit ceritanya, kan kita ini kan mengajar di siswa broadcasting dan perfilman. Kemudian saya juga kan mengampu 2 mapel ya, mapel agama Islam dengan broadcast. Nah, keduanya itu kan akhirnya kita punya pengalaman jadi guru yang bisa di mana saja ya gitu kan, kayak Bung Lon kayak gitu kan. Akhirnya adalah sebuah pengumuman lomba itu dilaksanakan secara nasional, dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Itu lombanya Social Media Challenge. Ada beberapa tema yang ditawarkan oleh panitia lomba kala itu. Nah, lombanya itu adalah membuat video pendek itu, tapi ada pesan yang disampaikan di dalam video itu karena Social Media Challenge kan. Nah, lomba itu diikuti oleh 1.650 peserta sekolah se-Indonesia. Se-Indonesia. Kemudian karena saya memiliki siswa berkelas, saya cari-cari dulu kan itu siswanya, saya panggil. Kemudian saya ceritakan ini adalah lomba. Awalnya siswa itu pas itu udah dibilang tingkat nasional ngeper juga dia sebenarnya. Terus saya bilang kita tuh jangan pernah memikirkan hasil. Kita hanya berusaha dulu seperti apa. Kemudian silahkan nanti kerjakan sebaik semampu kita punya. Nah, kemudian kita di situ mulai menyusun naskah Pak. Naskahnya kemudian yang mau kita pilih apa, ternyata siswa ini memilih risalah ekologis. Apa itu risalah ekologis? Risalah ekologis itu bagaimana manusia ini menjaga keseimbangan bumi. Itu dari yang misalkan membuang sampah, kemudian merusak hutan segala macam itu kan. Bahwa bumi ini harus seimbang, jangan sampai dirusak, nanti akan ada bencana-bencana yang akan datang. Nah kemudian di situ kita membuat naskah, kita diskusi, bedah naskah lagi, diskusi sampai itu untuk membedah naskah aja kita butuh waktu 2 minggu Pak. Padahal durasi filmnya itu, durasi videonya itu hanya 30 detik. Kemudian setelah itu dieksekusi, kemudian diedit, kita proses syutingnya itu sampai maghrib. Kebetulan sekolah saya itu Pak, karena kami ini adalah lokasi yang dekat pantai kayak gitu kan, dan lokasi satu tidak memuat, akhirnya kita punya 2 lokasi sekolah. Yang satunya lokasi sekolah itu di tengah kota, yang satunya itu di pinggir pantai. Nah lokasi yang cocok untuk pengambilan gambar itu adalah di sekolah yang di pinggir pantai Di pinggir pantai. Iya. Dengan pertimbangan apa nih? Dengan pertimbangan di situ karena kita agak semi horor. Gitu ya, agak semi horor itu. Jadi akhirnya disitulah kita mulai jam 4, selesainya jam 7 malam. Itu. Jadi prosesnya panjang banget ya. Sampai akhirnya keluarlah pengumuman, ternyata kita masuk 5 besar se-Indonesia. Se-Indonesia kan kayak gitu. Ini juga sama ya dengan Pak Ari, pulangnya malam terus nih. Iya, pulangnya malam Pak. Tapi seorang ibu-ibu kayak gitu nggak dicariin anak sama suami atau mereka
tahu dan paham itu. Nah, itulah keluarga juga siap mendukung bahwa ini profesi sebagai guru. Ada kalanya kita harus pulang lambat, ada kalanya kita harus pulang cepat gitu. Jadi mereka Oke. paham seperti itu. Bisa ada ya ini keseimbangan Iya, ya, yang memang keseimbangan. juga Bu Lis lakukan bahwasanya sesuai dengan apa yang memang menjadi komitmen bersama ya, Betul, betul seperti sekali. itu. Nah, dari 5 besar ini kita dengerin ceritanya seru nih Pak Ari ya. Iya. Oke, habis itu di Jakarta atau gimana untuk grand finalnya berarti? Kebetulan grand finalnya itu ada di Hotel Mercure Ancol. Mhm. Kemudian yang dipanggil ke pusat itu hanya 5 provinsi. Yang saya ingat itu kalau nggak salah Jawa Timur, Provinsi Bengkulu, Pekanbaru Riau, Jambi sama Bangka Belitung. Itu kemudian di sana karena mereka ingin melihat hasil orisinalitas video mereka harus mempresentasikan Iya. hasil video mereka tuh seperti apa sih proses videonya sampai mereka tuh bisa membuat video itu seperti itu. Iya, berarti ada teknis presentasi nih. Ada teknis presentasi. Iya, ini menduga nggak kalau ada ternyata itu penilaian presentasi? Nah, saat presentasi itu di sanalah kami mendapatkan hambatan. Apa itu hambatannya? Hambatannya itu ternyata siswa yang saya bawa untuk mengikuti lomba ini ternyata dia punya sebuah kekurangan, yaitu public speakingnya kurang. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kurang lancarnya berbahasa Indonesia. Karena mereka biasa berbahasa daerah. Oke. Betul. Dari ini kita bisa mengambil ya. Sebenarnya kalau bahasa daerah itu harus dipelajari, Ya. tapi jangan lupakan ataupun jangan ditinggalkan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Terbiasa berbicara, berdiskusi, menyampaikan hingga mengajak orang-orang itu bisa mengapresiasi itu sesuatu hal yang susah nggak sih? Susah banget, luar biasa. Jadi saat itu kita melatih siswa itu untuk berbicara di depan umum itu sampai jam 2 malam. Padahal lomba presentasinya dimulai jam 8. Akhirnya setelah kita mencoba, ya sudahlah, kita pasrah saja, pokoknya tampilkan besok kamu yang terbaik Yang saja. terbaik, versi terbaik. Ya kita nggak menekan, karena kita sudah berusaha, ya sudah, saya bilang aja tampilkan apa yang kamu punya, apa yang kamu mampu, silakan, kami tidak akan intervensi apapun dan apapun hasilnya kami akan terima. Sampai di sini pun kita sudah luar biasa. Sangat Itu. menginspirasi lah. Dan tentunya juga ini yang terbaik kalau versinya Pak Ari itu memang prosesnya yang ditekankan ke proses atau kita akan menekankan yang penting hasil nih. Kalau menurut Pak Ari? Ya, kalau menurut saya dua-duanya harus memenuhi target antara proses dan juga prestasi gitu. Karena tentunya proses yang berjalan begitu sesuai dengan apa yang direncanakan itu tidak mengkhianati prestasi, walaupun mungkin ada beberapa hal yang akhirnya tidak tercapai gitu. Kalau di 51 mungkin program yang sudah kami capai yaitu adanya program pusat keunggulan. PK ya? Iya, SMK di PK. mana dari beberapa konsentrasi keahlian, bidang keahlian itu bersatu berkolaborasi. Nah, ini berbeda dengan yang lainnya. Biasanya kan fokus Iya, antar fokus. jurusan nih. Misalnya ada proyek membuat iklan. Kita pernah mendapat tawaran iklan dari Malaysia. Masya Gitu Allah, ya, keren nih. film animasi ya. Di mana proyek itu ternyata tidak hanya dikerjakan oleh murid-murid yang dari DKV, desain komunikasi visual. Ternyata ada yang dari pemasaran, dia memasarkan produk animasinya itu gitu. Jadi membuat layout terkait dengan promosi, poster dan sebagainya itu dari pemasaran. Lalu siswa akuntansi juga berperan pada tahap mungkin perhitungan biaya produksi dan sebagainya gitu. Walaupun sifatnya saya pikir belum sesempurna di industri, tapi di situ sudah diajarkan bagaimana kompetensi kalian ketika di industri. Dan ada satu hal yang menarik, Mas. Apa itu? Kononnya itu adanya siswa berkebutuhan khusus. ABK ya? Dalam produksi tersebut. Itu ada salah satu siswa di
yang sekarang kelas 12 ya, kebenaran siswa berkebutuhan khusus ini punya kebiasaan memotret. Jadi ya dia hanya kegiatan di sekolah itu memotret gitu. Lalu diikut sertakan pada kegiatan itu. Artinya di sekolah kami coba mengangkat anak-anak yang berkebutuhan khusus menyamakan dengan yang sudah punya kebiasaan di sekolah gitu. Dan Anak-anak yang normal lah iya, ibaratnya. untuk ABK itu bisa mengikuti kah? Bisa. Bisa berkolaborasi dengan Bisa, teman-temannya yang lain. karena kita punya guru khusus yang memang dilatih oleh kementerian, itu Pak Abdul Aziz, untuk melatih anak-anak tersebut gitu. Makanya anak-anak itu ternyata punya antusias gitu ya, walaupun mungkin di suatu kondisi mereka kembali kepada hal yang memang menjadi permasalahan mereka. Iya, ketidakmampuannya kan Betul, seperti itu. ketidakmampuan berpikir, terusnya emosinya agak meledak gitu. Itu di satu saat-saat tertentu dan itu udah dibaca gitu. Di minggu ketiga pasti ini anak akan seperti ini. Jadi ada batasannya juga ya, Iya, betul. menyesuaikan. Dari Iya. sini bisa dilihat kan juga Bulis bahwa seorang anak walaupun berkebutuhan khusus ketika dilatih terus-menerus akan bisa menjadi seorang pribadi yang bermanfaat seperti itu. Dan bagaimana Bulis ketika akhirnya ditetapkan menjadi juara 2 nasional pengimplementasian yang sekarang yang dilakukan di SMK 3 Bengkulu, apakah memang sekarang apa-apa harus berpublic speaking dengan bahasa Indonesia atau bagaimana Bulis? Ya, karena dari pengalaman itu akhirnya jurusan broadcasting di SMK 3 Bengkulu itu kita membuat sebuah program itu bahwa anak-anak terbiasa berbicara di depan umum dengan berbahasa Indonesia. Akhirnya kita bekerja sama juga dengan guru bahasa Indonesia. Jadi setiap proyek yang mereka buat, mereka harus membuat layoutnya, kemudian dipresentasikan di depan umum dan nanti teman-temannya nanti saling memberikan masukan mengenai layout tersebut maupun mengenai cara mereka menyampaikan berbicara di depan teman-temannya. Iya, Seperti ini itu. jadi suatu habit ya sekarang Ya, disampaikan sudah dan mulai jadi sebagainya, kebiasaan gitu. kebiasaan ya Betul. gitu. Padahal dari apa yang disampaikan di tahun 2025 sekarang 2026 ini sesuatu hal yang akhirnya menjadi sesuatu perhatian Ya, khusus betul, ya, betul. seperti itu. Hasilnya udah kelihatan belum nih? Nah, hasilnya itu memang akhirnya kan outputnya dari kita pintar berpublic speaking ini siswa-siswa itu nanti kan seperti menjadi nanti kan biasanya kita ada gelar karya itu. Nah, kita udah mempunyai beberapa kandidat ini untuk menjadi MC, kemudian untuk pembawa acara resmi karena kan kalau kita melaksanakan kegiatan gelar karya di sekolah itu biasanya pejabat-pejabat Diknas terkait akan kami undang. Seperti itu sehingga pas saat ditampilkan mereka sudah mantap public speakingnya, kurang lebih seperti itu. Oke, dan tentunya banyak hal yang bisa nanti kita bagikan kepada teman-teman guru. Semoga juga bisa menginspirasi, bisa menggerakkan bersama, dan kita mengawal generasi emas di tahun 2045 ya. Ya, dan tentunya ada pesan-pesan kepada semuanya itu kepada anak didik, orang tua, ataupun juga rekan sejawat. Dimulai dari Bulis, apa pesan yang bisa disampaikan? Pesan saya untuk para guru-guru yang ada di Indonesia, jadilah guru yang bertumbuh, jadilah guru yang selalu bermetamorfosis, karena dunia ini selalu berkembang dengan cepat, sehingga kita pun guru harus menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi hari ini. Kemudian untuk para siswa-siswa yang ada di Indonesia ini, bahwa kalian adalah generasi emas yang akan melanjutkan estafet perjuangan Indonesia ini. Mungkin kita guru akan tua, merekalah penggantinya, dan profesi-profesi lain akan digantikan oleh kalian. Maka fokuslah kalian membangun negara ini, jangan terlena, jangan menjadi generasi yang lemah, kemudian kurangi bermain handphone karena dunia di luar sana itu jauh lebih keras daripada dunia yang ada dalam handphone mereka. Iya, dan dari Pak Aris sendiri pesannya apa nih? Kalau dari saya pesan saya adalah untuk guru ya, bangga menjadi guru dan bukan pilihan yang kedua. Guru merupakan pembelajar sejati.
Artinya bahwa guru merupakan orang yang sangat mempunyai pemikiran yang terus akan berkembang setiap waktu gitu. Dan kalau untuk siswa tentunya kalian tidak hanya cerdas dalam proses akademik, tapi juga pembinaan karakter dan mental kalian juga harus diasah. Dan ini tentunya harus ada kolaborasi antara siswa dengan guru. Ya, terima kasih tentunya kami sampaikan obrolan seputar vokasi ini bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya dan tentunya dalam semarak Hari Pendidikan Nasional di tahun 2026 ini bukan hanya sekedar tagline tapi kita bergerak bersama untuk pendidikan yang lebih baik. Dan akhirnya saya Konan Seja mengucapkan banyak terima kasih. Kita akan berjumpa di edisi khusus lainnya dalam obsesi obrolan seputar vokasi. Terima kasih dan salam vokasi.